Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Saya atas nama Andi Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 052 2023 0054 guna untuk memenuhi penilaian UTS mata kuliah Tafsir Ahkam Ekonomi yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Basit LC.MAG. Mahasiswa diberikan tugas untuk menafsirkan salah satu ayat yang diberikan, dan saya memilih Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang terjemahannya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, dan tetapi amalan-amalan kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan saya mengutip dari beberapa penafsiran atau dari beberapa kitab tafsir. Salah satunya tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menafsirkan bahwa al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ditafsirkan bahwa keduanya dapat dijadikan sebagai perhiasan di dalam kehidupan dunia. Sedangkan dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Dr. Muhammad Dr. Quraisy Shihab, beliau menafsirkan bahwa al-mal atau harta mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik itu uang, bangunan, binatang, sawah ladang, kendaraan, dan lain-lain. Dan pengarang kitab juga menafsirkan bahwa kata al-mal, harta, dan al-banun, anak-anak, adalah zinatun, yaitu hiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah. Sedangkan dalam tafsir yang lain atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya disamakan halnya dengan makna yang terkandung di dalam ayat yang disebutkan oleh firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 14, yaitu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir, dan ayat surah At-Taghabun ayat 15, yaitu innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Dan kata al-ba wal baqiyatus salihatu dalam kitab tafsir Jalalain, di situ yaitu mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan menurut sebagian ulama menambahkan wala haula wala quwata illa billah. Dan dalam kitab Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, kata al-baqiyatus salihatu adalah dua kata yang berfungsi sebagai sifat dari sesuatu yang disifati, tetapi tidak disebut dalam redaksi ayat, yaitu amal-amal. Jadi dengan demikian, kata tersebut secara harfiah bermakna amal-amal yang kekal dan soleh. Sedangkan dalam penafsiran dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Beliau mengutip dari Ibnu Abbas, Said Ibnu Jabir, serta lain-lainnya dari kalangan ulama salaf, yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihatu ialah salat 5 waktu. Dan aja di dalam kitab tafsir ini, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga mengutip dari Atta Ibnu Abu Rabah dan Said Ibnu Jubair
telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihatu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini hampir serupa dengan penafsiran dari kitab tafsir Jalalain. Dan begitu pula sama dikatakan oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan ketika ditanya mengenai makna al-baqiyah ini. Maka Utsman bin Affan menjawab bahwa hal ini adalah ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan kata khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, dalam kitab penafsiran tafsir Jalalain mengatakan bahwa hal yang dimaksud dengan khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala adalah hal yang diharap-harapkan dan menjadi dambaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah itulah tadi beberapa penafsiran dari surah Al-Kahfi ayat 46 yang saya kutip dari beberapa kitab tafsir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.